Nama Nadila Agustina, NPM 191201116. Perkenalkan, nama saya Nur Sofia Rahma, NPM 191200137. Perkenalkan, nama saya Novida Ismiana, NPM 191202140. Nama Miftahun Nizamuddin, NPM 161200302. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Eka Rahmayati, NPM 191202123. Teori humanistik adalah teori belajar untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori humanistik dalam pembelajaran guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi secara kelompok, sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing di depan kelas. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila kurang mengerti terhadap materi yang diajarkan. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Tokoh-tokoh dalam teori humanistik adalah sebagai berikut. 1. Abraham Maslow. Maslow mengembangkan teori belajarnya berdasarkan teori kebutuhan dan perkembangan motivasi. Menurutnya, manusia merupakan makhluk yang tidak akan pernah puas dalam mencapai sesuatu, kecuali hanya sesaat saja. Manusia akan mencari peluang lain untuk menutupi kebutuhannya. Lebih lanjut, menurut Maslow, puncak pemenuhan kebutuhan sekaligus sebagai ukuran keberhasilan individu ialah berhasil dalam mengaktualisasikan diri dalam dunianya. Teori humanistik yang kedua adalah Charles Rogers dalam Hadis 2006-71 kurang menaruh perhatian kepada mekanisme proses belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Mereka berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung secara baik. Ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut belajar humanisme bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Yang ketiga, Arthur Korn. Arthur mengemukakan bahwa belajar akan terjadi apabila mempunyai arti bagi seluruh individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan peserta didiknya. Ketika muncul perlawanan, hal itu sebenarnya merupakan bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seorang untuk mempelajari suatu hal yang kurang minatnya. Karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kebutuhan bahkan kepuasan pada diri peserta didik. Selanjutnya,
Yang keempat, David Corp juga merupakan seorang ahli yang menganut aliran humanistik dan memberi tahapan-tahapan biar menjadi 4 bagian, yaitu tahapan pengalaman konkret, tahapan pengamatan aktif dan relaktif, tahapan konseptualisasi, dan tahapan eksperimentasi aktif. Yang kelima, ada Peter Honey dan Alan Mumford. Pandangan mereka berdua tentang belajar diilhami oleh pandangan Kolb mengenai 4 tahapan belajar. Honey dan Mumford menggolongkan orang yang belajar ke macam penggolongan, yaitu kelompok aktivis, golongan reproduktor, kelompok teoritis, golongan pragmatis. Keempat, kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang akan kita bahas di tulisan yang akan datang, insya Allah. Yang terakhir, Benjamin S. Bloom juga termasuk aliran humanistik. Para tokoh-tokoh humanistik lebih menekankan ada apa yang mesti dikuasai oleh individu belajar sebagai tujuan belajar. Tujuan belajar yang dikemukakan belum dirangkum dalam 3 kawasan yang kita kenal dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom memberikan inspirasi kepada pakar pendidik dan dalam mengembangkan teori maupun praktik. Belajar taksonomi ini juga membantu para guru merumuskan tujuan-tujuan belajar dan perancangan pembelajaran. Pragmatis. Keempat, kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang akan kita bahas di tulisan yang akan datang, insya Allah. Yang terakhir, Benjamin S. Bloom juga termasuk aliran humanistik. Para tokoh-tokoh humanistik lebih menekankan ada apa yang mesti dikuasai oleh individu belajar sebagai tujuan belajar. Tujuan belajar yang dikemukakan belum dirangkum dalam 3 kawasan yang kita kenal dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom memberikan inspirasi kepada pakar pendidik dan dalam mengembangkan teori maupun praktik. Belajar taksonomi ini juga membantu para guru merumuskan tujuan-tujuan belajar dan perancangan pembelajaran. Manfaat atau kegunaan teori humanistik. Yang pertama, belajar memahami dan menghayati ilmu pengetahuan. Yang kedua, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara sadar dan efektif. Yang ketiga, belajar hidup bersama, bermasyarakat, serta berguna bagi orang lain dan lingkungan. Yang keempat, belajar membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kelebihan teori humanistik. Yang pertama, mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Kelebihan pertama yang diperoleh dari ilmu psikologi humanistik adalah prinsipnya yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis, sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Teori humanis menjadi lebih baik dibandingkan teori belajar kognitif. Yang kedua, suasana yang saling menghargai. Kelebihan selanjutnya dari teori pembelajaran humanistik adalah membuat suasana jadi semakin menghargai satu sama lain. Munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi dan kebebasan mengungkapkan batasan. Dengan begitu, peserta didik dapat menjadi lebih kreatif. Ada banyak contoh penerapan psikologi humanistik dalam pembelajaran yang berhasil dilakukan dalam suasana saling menghargai. Yang ketiga, peran aktif peserta didik.
sebagai teori untuk memberikan pembelajaran yang baik yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Pendekatan demokratis humanis seperti yang disebutkan sebelumnya dapat menjadikan pembelajaran lebih mendapatkan peran aktif dari peserta didik. Selain peran aktif, antar individu juga dapat hidup bersama meskipun memiliki berbagai macam pertimbangan masing-masing yang memicu perbedaan. Kekurangan teori humanistik. Yang pertama, pengujian yang tidak mudah. Dalam teori belajar humanistik, untuk mempelajari ilmu psikologi, adanya pengujian yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit. Bahkan, kerap kali ditemukan kecurangan-kecurangan yang menjadi sebuah tradisi. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Dalam teori humanistik, pembelajaran ilmu psikologi adalah adanya beberapa konsep yang masih dikatakan buram dan subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Konsep yang masih buram tersebut dapat menjadi penghambat pembelajaran. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas kerap kali sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Kondisi ini terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kelompok. Yang keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Pembelajaran teori humanistik dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Aplikasi teori belajar humanistik. Penerapan teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi. Kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik, guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Implikasi teori belajar humanistik. Guru sebagai fasilitator. 1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. 2. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. 3. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 4. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. 5. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok.